Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam masyarakat kita. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas penyertaan, pimpinan dan naungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan kepada Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan hadir dengan kemuliaan hadirat-Mu dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya dimengerti, melainkan menjamah hati kami, menguatkan kami, agar kami di dalamnya Tuhan mengalami berkat dan menikmati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara dengan kami, biarlah Engkau menyatakan kebenaran dalam kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri ditinggikan, dipermuliakan dalamnya Bapa. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat 2 hingga 9, maka tajuk khotbah kita hari ini yaitu berubah rupa. Saudara dan saudara sekalian, setelah Yesus mengajar, kira-kira seminggu dari itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke sebuah gunung atau ke sebuah bukit untuk berdoa. Sewaktu Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Menurut Injil Matius pasal 17 ayat 2 mengatakan, sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah, mukanya menjadi terang seperti matahari, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Dalam Markus pasal 9 ayat 3 mengatakan, pakaiannya menjadi putih bersinar-sinar. Tiada siapapun di bumi dapat membasuh kain sehingga menjadi putih seperti itu. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 29 mengatakan, sedang Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Saudara dan saudara sekalian, dalam kemuliaannya terlihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes dan Yakobus dikejutkan oleh kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Sungguh pun mereka terkejut, mereka bersukacita, sebab mereka dapat menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Saudara dan saudara sekalian, poin yang pertama, kita mau melihat, mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang mereka lihat mengubah suasana hati mereka. Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-13 menceritakan, dan memang sukar bagi kita menggambarkan suasana hati mereka sebelum mendaki gunung tersebut. Petikan ini sebelumnya Yesus menceritakan bagaimana dia harus menderita. Sudah pasti mereka susah hati. Mungkin mereka tengah berpikir, kalau guru mereka mengalami penderitaan, mereka sebagai murid-muridnya mungkin juga akan menderita. Itu sebabnya Petrus menegur Yesus dalam Markus pasal 8 ayat 32 hingga 33. Yesus mengatakan hal ini kepada mereka dengan jelas sekali. Oleh itu Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Tetapi Yesus berpaling dan memandang pengikut-pengikutnya, lalu menegur Petrus, "Pergilah dari sini,
Hai iblis, pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Saudara dan saudari sekalian, keadaan itu bertukar ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan. Hati mereka begitu bergembira. Markus pasal 9 ayat 5 mengatakan, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, sungguh baik kami di sini. Kami akan mendirikan 3 buah kemah. Satu untuk guru, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Saudara dan saudara sekalian, kalau kemuliaan Tuhan turun, hati yang sedih bertukar menjadi gembira. Hati yang kecewa diganti dengan sukacita. Pikiran yang kacau diganti dengan damai sejahtera Allah. Putus asa diberikan keyakinan. Amin. Mungkin juga kita pernah memikirkan bahwa kalau menjadi orang Kristen, kalau menjadi murid Tuhan Yesus, kalau terlibat pelayanan yang banyak, mungkin akan mengalami penderitaan, menerima penghinaan, tiada kenaikan pangkat, tidak dapat banyak bantuan, mungkin ditolak dan sebagainya. Mungkin juga kita menderita penyakit. Sungguh pun kita sudah berdoa dan berpuasa untuk mendapatkan kesembuhan, namun mengecewakan kita, tidak ada perubahan. Mungkin juga kita menderita karena mengalami ekonomi yang merundung, tiada tanda-tanda diberkati. Kita merasa lemah dan putus asa. Saudara, sebelum Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, pikiran mereka dihantui dengan perkara yang mengecewakan. Namun setelah mereka melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, Yesus memenuhi kehidupan mereka. Bahkan hidup mereka itu dirubah sehingga mereka mengatakan mereka tidak mau meninggalkan tempat itu karena merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur, lebih baik 1 hari berada di pelantaran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa saudara? Di sana ada kemuliaan Tuhan. Di rumah Anda ada kemuliaan Tuhan. Di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, hal itu demikian karena apabila 2 atau 3 orang berkumpul karena aku pun di situ bersama-sama mereka. Kalau Tuhan Yesus diundang, dijemput, berada bersama-sama dengan kita, walaupun dalam kelompok yang kecil, hadirat kemuliaannya kita nikmati. Kemuliaan Tuhan kita nikmati di rumah kita bersama keluarga kita. Dalam ibadah kita, walaupun kita beribadah dalam talian, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, selanjutnya dalam petikan ini, dalam teks ini muncul nama Elia dan Musa. Dalam sejarah perjanjian lama, hanya ada 2 orang yang bertemu Tuhan muka dengan muka di atas gunung. Pertama adalah Elia dan yang kedua adalah Musa. Kedua mereka bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb atau Gunung Allah. Saudara-saudara sekalian, Musa melihat belakang atau punggung Tuhan. Pertemuan Musa dengan Tuhan membuat kulit mukanya bercahaya. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga 30. Apabila Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa 10 hukum itu, mukanya bercahaya karena dia telah bercakap dengan Tuhan. Tetapi Musa sendiri tidak tahu bahwa mukanya bercahaya. Harun
dan segenap umat melihat bahwa muka Musa bercahaya. Oleh itu mereka takut mendekati Musa. Saudara, apabila kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, rupanya wajah kita berubah. Rupanya orang melihat kita ada perbezaan. Rupanya orang melihat kita ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Oleh itu saudara sekalian, mari kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Yang seterusnya ialah Elia. Elia bertemu Tuhan di dalam wajah, di mana wujudnya angin sepoi-sepoi basah. Elia merupakan seorang nabi yang berdoa. Dia berdoa untuk menyempurnakan amanat, melakukan kerja yang besar demi Tuhan. Dia berdoa supaya orang mati dibangkitkan, yaitu anak janda di Sarafat. Dia berdoa mohon supaya api dari langit membakar musuh-musuhnya, yaitu 5 orang pemimpin Baal. Berdoa di Gunung Karmel, memohon memulihkan iman kepercayaan umat seluruh negara. Dia berdoa pada waktu musim kemarau 3,5 tahun. Dia memohon supaya hujan diturunkan. Dia berdoa dan mendengar suara Tuhan di atas gunung Sinai atau di gunung Horeb. Saudara-saudara sekalian, kini kedua orang tokoh berdoa bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung. Wajah mereka berubah rupa. Ketiga-tiga ini mempunyai pengalaman melatih diri dan bergaul dalam roh dengan Tuhan selama 40 hari dan malam. Yesus dicobai 40 hari. Musa berada di gunung Sinai 40 hari. Bahkan juga Elia 40 hari. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kesamaan di antara Yesus, Musa, dan Elia. Mereka mendapat masuk dalam kemuliaan Tuhan di atas gunung. Oleh itu saudara sekalian, kita harus memperkuatkan doa. Ramai orang dapat mengubah sikap panas baran mereka hanya dengan melalui doa. Ramai orang dapat mengubah hidup sifat mereka hanya dengan berdoa. Banyak mukjizat terjadi, banyak hal terjadi dalam hidup mereka hanya dengan berdoa. Karena dalam doa kemuliaan Tuhan turun kepada setiap orang yang dekat dengan Tuhan, yang bercampur dengan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, dapatlah dikatakan bahwa Elia dan Musa memang 2 orang sangat penting di dalam bahagian ini. Kehadiran Tuhan di dalam bahagian ini pun dinyatakan dengan adanya awan yang mengelilingi gunung tersebut, di mana Tuhan waktu murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat kemuliaan Tuhan turun, maka waktu awan turun, mereka dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, kemuliaan Tuhan membuat mereka rendah hati. Injil Matius memberitahukan kepada kita, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Matius 17 ayat 5 dan 6. Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dia menyenangkan hatiku, dengarkanlah dia. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan meniarap di tanah. Mereka tersungkur. Sebab apa? Pancaran cahaya kemuliaan Tuhan membuat mereka tertunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan.
betapa agungnya kemuliaan Tuhan memenuhi hati mereka. Saudara sekalian, bila kita mendapat kemuliaan Tuhan, di sanalah kita dapat menghormati Tuhan. Di sanalah kita akan merasakan hati kita mengutamakan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, hanya melihat Tuhan Yesus di atas gunung, wajah mereka berubah-ubah. Suara itu sudah berhenti. Sewaktu mereka mengangkat kepala, mereka hanya melihat Yesus. Bagaimana kita memandang hanya kepada Yesus? Hanya melihat Yesus dalam kasih. Hanya dengan mengasihi Yesus. Sebab tidak ada penyelamat di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan lebih daripada ahli keluarga kita, keuangan kita, nyawa kita, bahkan segala sesuatu. Karena hanya satu-satunya penyelamat kita ialah Yesus. Itu sebabnya sewaktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendongak ke atas, hanya mereka melihat Yesus. Hanya melihat kepada Tuhan Yesus ketika kita menghadapi atau berada dalam bahaya. Petrus yang berada di atas kapal hanya melihat kepada Tuhan Yesus. Dia dapat berjalan di atas permukaan air. Jalan mengikuti Yesus memang sukar bagi Paulus, tetapi Paulus tetap mengasihi Kristus. Hanya melihat kepada Tuhan Yesus dalam hal yang baik, Tuhan menyelidiki dalam kegelapan. Saudara dan saudara sekalian, Ilya yang di atas gunung Karmel hanya melihat kepada Tuhan dan bukan manusia. Sewaktu Ilya berada di kaki gunung, dia tersungkur jatuh dan meminta mati. Kenapa? Karena hanya kepada Tuhan dia dapat bergantung dan berharap. Hanya melihat kepada Tuhan Yesus. Sewaktu dalam kesusahan, Ayub berdepan dengan kesusahan yang besar. Dia menghadapi kemusnahan harta rumah tangga, anak-anak, dan tubuhnya sendiri mengalami penyakit yang tidak tersembuh. Tetapi dia tetap memandang Tuhan Yesus. Dia tetap memandang Allah. Dia tidak memandang kepada manusia, benda maupun anak-anaknya. Hanya dia melihat Tuhan yang memberi dan mengambil, dan dengan itu membuka mulut, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hanya melihat kepada Yesus ketika berada dalam penghinaan. Yusuf melihat Tuhan dalam peristiwa dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dia tidak melihat kesusahannya. Dia tidak melihat penghinaan, tapi dia melihat Tuhan, dan Tuhan membuat dia berhasil. Semasa Daud menghadapi kutukan dari Semi, dia tidak melihat seorang pun, hanya dia melihat Tuhan. Semasa Stefanus diserang, direjam dengan batu, dia menetap ke langit. Dia melihat Yesus berdiri. Hanya kepada Yesus dia melihat. Maka kemuliaan Tuhan turun ke atasnya, sehingga kesakitan tidak dirasakannya. Sebab kemuliaan Tuhan mengatasi kesakitan yang dia hadapinya. Saudara-saudara sekalian, dalam segala pergumulan hidup kita, mari kita hanya melihat kepada Tuhan. Dan
bila kita melihat, memandang kepada Tuhan, dan bila kemuliaan Tuhan turun kepada kita, maka segala sesuatu yang kita hadapi itu ditukar oleh Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan mengatasi segala kesukaran kita, mengatasi kesusahan kita, mengatasi segala penderitaan kita. Karena kemuliaan Tuhan itu jauh lebih luar biasa dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya mari kita mandang kepada Tuhan. Kalau ada kewujudan, percanggahan, perselisihan, pertengkaran, cemburu, tidak mengampuni, dan saling bermusuhan, ini tanda mereka tidak melihat kepada Yesus. Hati mereka tidak ada Tuhan Yesus. Hati mereka dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan berharap kepada manusia, berharap kepada dunia ini, berharap kepada keadaannya. Tapi saya mengajak Anda hari ini, mari kita memandang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemuliaannya, akan mengatasi, akan merubah rupa kita, yaitu rupa kesempurnaan di dalam Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, kita semua harus menaiki gunung Tuhan. Kita harus menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita harus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita harus menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan. Kita harus memandang Yesus supaya kerohanian kita mencapai tahap yang tertinggi dan yang terindah. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami Yesus ada di sini. Yesus bersama dengan kita. Bukan kita melihat berapa orang yang bersama dengan kita, tapi Yesus berkata, walaupun 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana, kemuliaanku ada di sana, mukjizatku ada di sana. Hanya dapat kita temukan kalau kita melihat kepada Yesus. Hanya melihat kepada Yesus, wajah kita berubah-ubah dan mempunyai rupa Tuhan. Hari ini atau pada zaman ini, mungkin kita tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun kemuliaan yang sudah kita terima sewaktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat membuat kita bersukacita di dalam hidup ini, walaupun menghadapi banyak persoalan atau banyak kesukaran dalam hidup. Kemuliaan Tuhan melalui Yesus Kristus yang kita terima membuat hidup kita semakin menghormati Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan ditinggikan, semakin kita dekat dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Semakin Tuhan diagungkan, semakin kita masuk dalam hadirat Tuhan, semakin kita mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita berada dalam kemuliaan Tuhan, orang melihat ada sesuatu perubahan dalam hidup kita. Dan mereka akan bertanya, bagaimana dia berubah? Bagaimana dia berubah? Sebab orang ini melihat Yesus. Orang ini berada di dalam Yesus. Orang ini ada Yesus dalam hidupnya. Maka wajahnya berubah. Sifatnya berubah. Hidupnya berubah. Karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau engkau ada Yesus, sudah tentu hidupmu dirubah oleh Tuhan. Dan engkau mengalami kehadirannya. Engkau mengalami kemuliaannya. Engkau mengalami sesuatu yang luar biasa. Petrus dan Yohanes, Yakobus mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup mereka hanya memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang hidup.
Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menikmati kemuliaan hadirat-Mu. Kiranya kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau memenuhi ruang ini, memenuhi hati kami, membuka mata kami supaya melihat kepada Yesus, memandang kepada kemuliaan Tuhan, agar kami dapat mengatasi dan menjalani hidup ini. Walaupun kami menjalani sesuatu yang sukar, tetapi Engkau mampu menukarnya, Engkau mampu melenyapkannya, karena kemuliaan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa, jauh luar biasa daripada segala apa yang kami hadapi. Oleh Tuhan, pada saat ini beri sukacita damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini tinggal dalam hidup kami dan membuat kami berubah, agar kami mengikuti Yesus dengan tidak berputus asa, melainkan kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sederhana ini, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.